21 hektar lahan gambut di 2 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun terbakar. Polres Tanjung Jabung Timur tetapkan 1 tersangka kasus karhutlah. Truk pengangkut ratusan tabung LPG terbakar di Kecamatan Renah, Pamenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 27 Juli 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Azad Akbar. Dan saya Muafiq Azizah, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Bekal informasi Jambi hari ini, Saudara, 21 hektar lahan gambut di 2 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun terbakar. BPBD Kabupaten Sarolangun memastikan tim gabungan saat ini tengah melakukan proses pendinginan. 21 hektar lahan gambut terbakar dalam 1 pekan terakhir. Luasan lahan terbakar itu berada di Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, dengan luas 20 hektar dan 1 hektar di Desa Tinting, Kecamatan Sarolangun. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, petugas gabungan menggunakan drone untuk memantau luas lahan yang terbakar di Desa Lubuk Kepayang Air Hitam. Sementara di Desa Tinting, petugas gabungan melakukan pemadaman dan penyelamatan lahan masyarakat yang produktif. Agar api tidak menjalar ke lokasi lainnya, petugas gabungan fokus melakukan pemadaman di titik munculnya api. Untuk lahan gambut saat sampai saat kemarin itu ada terjadi di Lubuk Kepayang, Sumatera Hitam. Itu luas yang terbakar lebih kurang 20 hektar. Itu sudah hangus ya Bang? Sudah hangus. Nah, kemudian satu titik di Desa Tinting, Sarolangun ya? Desa Sarolangun itu luas lahan terbakar 1 hektar. Penyebab kebakaran yang terjadi di lahan gambut dalam 2 kecamatan itu masih dalam proses penyidikan petugas berwenang. Yen Aswadi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, lahan kosong di kawasan Jambi Timur terbakar pada Jumat sore kemarin. Kebakaran lahan ini diduga akibat pembakaran sampah di area sekitar. Beginilah video amatir kebakaran lahan kosong di Jalan Sudarso RT 09 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Diduga kebakaran yang terjadi pada Jumat sore kemarin akibat pembakaran sampah di area sekitar. Lahan yang kering mengakibatkan api menyebar di lahan lainnya. Sekretaris Dinas Damkar Kota Jambi, Doni, mengatakan, belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke rumah warga yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Diperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai 10 hektar lebih. Terkait kebakaran hari ini, kami mendapatkan laporan itu sekitar jam 11:40 dan berhasil kami padamkan sekitar jam 15 lewat. Kami menurunkan sekitar 80-an orang personel dengan 14 armada, kemudian dibantu dari rekan-rekan TNI, Polri, BPBD, dan tadi ada beberapa orang dari Manggala Agni. Doni mengimbau masyarakat agar tidak memperluas lahan dengan cara dibakar. Selain dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, memperluas lahan dengan cara dibakar juga dapat membahayakan keselamatan manusia. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, api kembali menyala di lahan perkebunan di Desa Talangduku pasca kebakaran yang terjadi pada 1 pekan lalu. Kondisi lahan yang kering membuat tim Satgas Karhutla berjibaku memadamkan api. Api kembali berkobar di lahanan perkebunan Desa Talangduku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muara Jambi. Kondisi lahan yang kering ditambah angin yang kencang mengakibatkan api dengan cepat merambat ke lokasi lainnya. Petugas gabungan yang bersiaga di lokasi kebakaran langsung berupaya memadamkan api agar tidak menjalar ke pemukiman warga setempat. Api berhasil dipadamkan setelah tim Satgas Karhutla berjibaku memadamkan api selama 4 jam. Tim Satgas Karhutla belum dapat memberikan data secara pasti luas lahan yang terbakar. Menyatakan
memutus aliran api yang masuk ke perkebunan warga. Terus ini memutus kepala api yang mengarah ke sisi kanan kebakaran. Untuk saat ini memang terkendala air karena sumber air memang juga terbatas, memang harus dibuat dulu karena dia penuh tanaman liar ini. Selain luas kebakaran, tim Satgas Karhutla juga belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang terjadi. Tim Satgas Karhutla masih fokus dalam penanggulangan kebakaran dan pendinginan lahan yang terbakar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meluas. Menyikapi persoalan tersebut, Polres Tanjung Jabung Timur telah menetapkan 1 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan. Polres Tanjung Jabung Timur telah menangkap tersangka perorangan perkara tindak pidana kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pari 8 Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu. Kejadian tersebut terjadi pada 21 Juli lalu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pelaku bernama Amri, warga Kecamatan Sadu. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan mengatakan, api berasal dari adanya puntung rokok saat Amri dan ketiga temannya tengah membersihkan lahan. Tanpa sengaja, puntung rokok tersebut masih menyala dan membuat rumput kering sekitar terbakar. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan mengatakan, pelaku sempat mencoba memadamkan kobaran api bersama masyarakat sekitar, namun tidak berhasil karena pengaruh angin yang cukup kencang di lokasi kejadian. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Akibat kelalaiannya, luas lahan yang terbakar mencapai 14 hektar. Setelah dilakukan pengukuran oleh tim Inafis Polres Tanjung Jabung Timur bersama pihak BPN setempat. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa 1 batang kelapa sawit yang terbakar, korek api, 3 potong kayu yang terbakar, 2 kotak kosong rokok, dan 1 botol air mineral yang telah dibelah. Kejadian tersebut diperkirakan lahan yang terbakar seluas 14 hektar. Kepada saudara Amri, kami sangkakan pasal 110 Junto Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, di mana pelaku usaha perkebunan yang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Pelaku terancam dikenakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang menyatakan setiap orang yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Provinsi Jambi menjadi daerah percontohan dalam penanganan karhutla di Indonesia. Upaya pencegahan sekaligus pengendalian karhutla terus dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah Provinsi Jambi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menjadikan Provinsi Jambi sebagai daerah percontohan penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Abdullah Sani saat menghadiri rapat koordinasi analisis kebijakan penanggulangan karhutla di Provinsi Jambi. Abdullah Sani mengatakan upaya pencegahan sekaligus pengendalian karhutla terus dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah Provinsi Jambi dengan melibatkan seluruh pihak. Memaksimalkan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat menjadi strategi terbaik untuk mewaspadai munculnya bencana karhutla. Wilayah Provinsi Jambi yang ditutupi lebih dari 2 juta hektar kawasan hutan, serta lebih dari 852 hektar tutupan lahan gambut membutuhkan perencanaan penanganan yang berkesinambungan. Dengan rapat kita ini, atas nama Gubernur kami sampaikan terima kasih bersamaan. Terima kasih kolaborasinya, sinerginya kita bersama. Karena kita yakin, saya yakinnya tanpa bersinergi, tanpa berkolaborasi dengan semua komponen yang ada, serta kelembagaan masyarakat. Terima kasih Pak Andre, komandan kita dalam hal ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin fokus, semakin konsen. Pada penanggulangan karhutla tahun 2023, Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi mendirikan 59 posko terpadu yang tersebar di 6 kabupaten. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Tebo terus berupaya melakukan pencegahan karhutla. Selain meningkatkan patroli bersama tim gabungan, Pemkab Tebo juga telah menyurati pihak perusahaan perkebunan untuk menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan karhutla. Berbagai upaya terus dilakukan Pemkab Tebo untuk mencegah terjadinya karhutla. Selain meningkatkan patroli di wilayah rawan karhutla, Pemkab Tebo juga telah menyurati pihak perusahaan perkebunan untuk menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Tebo Nafri Junaidi mengatakan, selain menyiapkan peralatan, pihak perusahaan juga diminta membantu pemerintah Kabupaten Tebo dalam mensosialisasikan pencegahan karhutla kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Tempat ini kita juga menghimbau kepada perusahaan yang ada di kawasan sekitar hutan. Dan kita sebenarnya sudah bekerjasama, terima kasih kepada rekan-rekan perusahaan. Tapi kita mulai mengintensifkan kembali, fokus, karena bahaya kebakaran hutan ini kayaknya memang mengintai, karena cuaca sangat ekstrim. Kalau perusahaan perkebunan sudah kita surati, mengimbau untuk minimal untuk wilayah perkebunannya masing-masing. Mengutamakan agar perusahaan itu menjaga kawasannya masing-masing dan mempersiapkan peralatan jika di Nafri Junaidi menambahkan, titik api saat ini telah terpantau di beberapa wilayah dalam Kabupaten Tebo, salah satunya di Kecamatan Sumai. Dalam waktu dekat, BPBD Kabupaten Tebo akan mengecek persiapan pihak perusahaan dalam pencegahan karhutla. Intizam TVRI Jambi melaporkan. 10,2% penduduk Provinsi Jambi masuk dalam kategori miskin ekstrim. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Saudara Anda masih setia menyaksikan GAP di Jambi hari ini. Ya, Saudara, 10,2% penduduk Provinsi Jambi masuk dalam kategori miskin ekstrim. Dari 45.000 kepala keluarga secara nasional, 8% atau 2.000 lebih kepala keluarga yang menerima bantuan diantaranya berada di Provinsi Jambi. Selamat siang dan salam sejahtera. Badan Pangan Nasional menyerahkan bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan. Dari 45.000 kepala keluarga secara nasional, 8% atau 2.000 lebih kepala keluarga yang menerima bantuan diantaranya berada di Provinsi Jambi. Penerima bantuan itu bersumber dari data kemiskinan ekstrem yang tersebar di Provinsi Jambi. Tak hanya bantuan pangan seperti sarden, minyak goreng, bihun, gula, dan lain sebagainya, penerima bantuan juga menerima uang bantuan senilai Rp250.000. Hal itu dikatakan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwiknyo saat menyerahkan bantuan di Kota Jambi. Nyoto Suwiknyo mengatakan angka prevalensi kerawanan atau angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jambi mencapai 10,2%. Kemiskinan yang terdapat di Provinsi Jambi salah satunya disebabkan masih terjadinya kerawanan pangan yang mengancam sebagian masyarakat. Se-Indonesia ada 45.000 kepala keluarga dan 8%-nya ada di Jambi. Termasuk apa yang kita sedang lakukan di Kelurahan Cilutung ini. Di Kota Jambi ada sekitar 500 masyarakat miskin ekstrem yang menerima bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan. Bantuan itu diharapkan dapat membantu dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka rakor penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi tahun 2024. Pemprov Jambi telah berhasil melebihi target penurunan angka kemiskinan dari yang ditetapkan dalam RPJMB tahun 2021-2026. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan, khususnya pada penanganan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi tahun 2024. Abdullah Sani mengatakan Pemprov Jambi telah berhasil melebihi target penurunan angka kemiskinan dari yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Per Maret 2024, angka kemiskinan di Provinsi Jambi berada di angka 7,10% dari target 7,20% pada tahun 2026.
Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu komponen dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Sinergi antar lintas sektor dan pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan penanganan kemiskinan di daerah. Dalam upaya mewujudkan percepatan penyelesaian persoalan kemiskinan, Pemprov Jambi telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang menjadi instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melalui program BPSG yang melibatkan seluruh sektor. Melalui program Jambi Sehat, Jambi Cerdas dan Pintar, Jambi Tangguh, Jambi Agamis, dan Jambi Responsif, serta program bantuan keuangan yang akan menyasar sampai insyaallah ke lingkup pedesaan. Adalah mendukung pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dan tata kerja pelaksanaan PKPK sesuai dengan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2022 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja. Akurasi penanganan kemiskinan ekstrem sangat membutuhkan pendekatan multisektor dan kerja berbagai pihak, mengingat persoalan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode Maret 2013 hingga Maret 2024 mengalami penurunan. Kondisi ekonomi daerah yang membaik menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum, kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 265,42 ribu orang, menurun 15,26 ribu orang terhadap Maret 2023. Garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat Rp650.115 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan Rp491.690 atau 75,63%. Dan garis kemiskinan bukan makanan Rp158.425 atau 24,37%. Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Jambi berjumlah 4,74 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata yakni Rp3.081.545 per rumah tangga miskin per bulan. Secara umum, pada periode Maret 2013 sampai Maret 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi mengalami penurunan dari persentase penduduk miskin. Pada periode ini, terdapat 3 fase perkembangan kemiskinan. Pada Maret 2013 hingga September 2019 mengalami fluktuasi baik jumlah maupun persentase. Pada Maret 2020 hingga Maret 2021 kembali mengalami kenaikan setelah cukup lama melandai. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode ini disebabkan adanya pandemi COVID-19. Sementara pada September 2021 sampai Maret 2024, persentase penduduk miskin kembali turun sebagai dampak membaiknya kondisi perekonomian. Sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mengintervensi harga kebutuhan pokok agar tetap stabil melalui gerakan pasar murah. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kembali menggelar gerakan pasar murah. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan pasokan. Sejumlah kebutuhan bahan pokok yang dijual lebih murah dari harga yang dijual di pasar tradisional. Di antaranya harga beras yang dijual hanya Rp60.000 per 5 kg, cabai merah Rp32.000 per kilogram, bawang merah Rp20.000 per kilogram, bawang putih Rp34.000 per kilogram, dan gula pasir Rp16.500. Kabid Distribusi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Mas Divia mengatakan,
Kegiatan ini bertujuan untuk mengintervensi harga kebutuhan bahan pokok dan dapat membantu meringankan beban masyarakat agar daya beli tetap terjaga dengan baik. Selain untuk menjaga inflasi, gerakan pasar murah juga sebagai bentuk pelayanan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, pemerintah pusat resmi menaikkan harga ecer tertinggi head minyak goreng subsidi menjadi Rp15.700 per kilogram. Pemerintah Kota Jambi siap menjaga jumlah pasokan agar tidak ada kelangkaan atau juga pasca naiknya head ini minyak goreng masih dapat diakses dengan baik oleh masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo. Halo, selamat sore Joko. Apa yang menjadi penyebab naiknya head minyak goreng saat ini? Ya, selamat sore. Baik, dapat saya sampaikan bahwa sejak 2 pekan lalu memang pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, resmi menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng subsidi atau minyak kita menjadi Rp15.700 per kilogramnya. Sementara harga sebelumnya minyak goreng subsidi atau minyak kita ini hanya Rp14.000 per kilogram yang bisa didapatkan oleh masyarakat di Indonesia ataupun bahkan masyarakat Kota Jambi. Naiknya harga minyak goreng ini yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia beberapa waktu lalu dengan merevisi peraturan perundang-undangan tentang tata kelola minyak goreng subsidi, yang mana ini merupakan penyesuaian harga minyak goreng dan harga kebutuhan bahan pokok lainnya. Naiknya harga head minyak goreng ini disebabkan karena memang saat ini masih melemahnya atau masih lemahnya nilai rupiah dibandingkan dengan uang dolar Amerika Serikat. Sehingga memang pemerintah pusat perlu menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng ini di seluruh Indonesia. Hal ini sudah berlaku dan sudah mencapai keputusan bersama dan pemerintah daerah juga sudah menerapkan hal tersebut. Meski demikian juga penyesuaian ini juga telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan karena memang kenaikan harga eceran tertinggi ini untuk menyesuaikan dengan nilai produksi dan kemasan minyak goreng di seluruh Indonesia, sehingga memang distribusi dan minyak goreng ini tidak mengalami kelangkaan dan bisa didapatkan dengan mudah oleh masyarakat Indonesia termasuk Provinsi Jambi dan Kota Jambi. Demikian, Hazard. Ya, Joko, untuk reaksi atau respon masyarakat sejauh ini seperti apa terkait dengan head minyak goreng? Ya, untuk di Kota Jambi sendiri memang belum ada gejolak yang terlalu signifikan karena memang harga minyak goreng ini masih cukup terjangkau di harga Rp15.700 per kilogram. Tidak ada perubahan yang signifikan di tengah masyarakat dan gejolak yang baru di masyarakat. Pemerintah juga melakukan upaya untuk melakukan pasar murah agar stok minyak goreng di Kota Jambi bisa terpenuhi dengan baik, karena memang ada beberapa perusahaan atau PT yang memproduksi minyak goreng subsidi di Kota Jambi ini, sehingga memang kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan masyarakat bisa menjangkau minyak goreng ini dengan mudah, sehingga belum ada gejolak atau dipastikan dapat berjalan aman dan lancar. Memang dengan adanya kenaikan ini sedikit terjadi keluhan di tengah masyarakat, yang mana memang kondisi rupiah yang sedang melemah, sementara harga bahan pokok lainnya seperti minyak goreng ini dinaikkan oleh pemerintah. Kemudian juga tidak hanya minyak goreng, memang ada beberapa kebutuhan bahan pokok lainnya yang juga mengalami kenaikan seperti harga beras yang secara resmi beberapa bulan lalu dinaikkan oleh pemerintah pusat untuk mencukupi biaya produksi. Demikian, Hazen. Ya, terakhir Joko, apa strategi dan upaya pemerintah Kota Jambi khususnya untuk menanggulangi harga ecer tertinggi ini selain tadi menghadirkan pasar murah? Ya, memang saat ini pemerintah Kota Jambi sendiri juga masih melakukan rapat koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan naiknya harga bahan pokok maupun minyak goreng ini. Dalam waktu dekat dimungkinkan pemerintah akan melakukan sidak ke sejumlah perusahaan yang memproduksi minyak untuk menyiapkan atau
memastikan bahwa tidak ada penimbunan minyak goreng karena memang dengan momentum dinaikannya harga eceran tertinggi minyak goreng ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan lebih besar dengan naiknya harga minyak goreng ini, sehingga mereka dipastikan nanti akan turun langsung ke lapangan dan meninjau secara langsung produksi minyak goreng agar tercukupi di Kota Jambi. Bahkan pemerintah Kota Jambi juga telah menyiapkan sejumlah anggaran sekitar 500 juta rupiah untuk menangani kebutuhan bahan pokok seperti pasar murah dan lain sebagainya. Demikian, Hazet. Ya, pemerintah Kota Jambi hingga saat ini terus melakukan koordinasi untuk menjaga pasokan minyak goreng agar tidak langka di pasaran dan juga memastikan bahwa harga ecer tertinggi tidak berdampak lebih jauh kepada masyarakat. Terima kasih Joko atas laporan yang telah disampaikan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, saudara, harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Kerinci mengalami penurunan. Penurunan harga cabai dan bawang merah dipicu melimpahnya pasokan dari dalam dan luar daerah. Harga cabai dan bawang merah di pasar tradisional Siulak Gedang, Kabupaten Kerinci turun. Harga cabai merah saat ini dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya mencapai Rp40.000 per kilogram. Sementara, harga bawang merah yang sebelumnya dijual di harga Rp30.000 saat ini hanya Rp22 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurunnya harga cabai merah yang berangsur sejak 1 pekan lalu itu dipicu melimpahnya pasokan dari dalam dan luar daerah Kabupaten Kerinci. Salah seorang pedagang, Apin, mengatakan harga cabai dan bawang merah saat ini mulai mengalami penurunan. Kenaikan harga saat ini justru terjadi pada komoditi kentang yang sebelumnya dijual di harga Rp10.000 per kilogram. Saat ini naik menjadi Rp15 hingga Rp17.000 per kilogram. Kalau eceran kita jual di harga 30. Kalau untuk seperempatnya 8.000. Kalau dalam beberapa minggu terakhir itu turun, Bang. Sebelumnya harga cabai 40. 30-an sekarang jadi 25, 22 segitu. Apin menambahkan, meski harga cabai dan bawang merah turun, namun daya beli masyarakat masih relatif stabil. Dalam satu hari, Apin mampu menjual hingga 50 kg cabai dan bawang merah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sebanyak 291 pasien tuberkulosis dirawat di RSUD Kolonel Ambujani Bangko. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama Jambi Hari Ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini. Saudara, truk mengangkut ratusan tabung LPG 3 kg terbakar saat melintas di Jalan Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin. Diduga kebakaran akibat bocornya salah satu tabung LPG. Satu unit mobil pengangkut 560 tabung LPG 3 kg terbakar dan meledak di ruas Jalan Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin. Truk milik PT Amanah Mulia Utama itu rencananya akan mendistribusikan LPG ke pangkalan gas di Desa Meranti. Namun, belum sampai di desa tujuan tiba-tiba terjadi kebakaran di bagian muatan truk. Melihat truk terbakar, sopir dan kernet truk berusaha menyelamatkan diri. Api dengan cepat menyambar ratusan LPG dan menghanguskan seluruh bagian mobil. Kobaran api semakin membesar karena kencangnya hembusan angin. Aparat kepolisian dari Polsek Pamenang yang mendengar peristiwa kebakaran tersebut langsung menghubungi tim pemadam kebakaran. Dan untuk kondisi sopir dan kernet, alhamdulillah selamat, tidak ada korban jiwa. Namun satu unit kendaraan mobil dan gasnya sudah tidak bisa diselamatkan ya, karena keterbatasan damkar yang cukup jauh. Demikian. Itu belum diselidik ya dari pihak kepolisian atau mungkin pihak penyidik ya. Jadi mungkin Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Ambujani Bangko mencatat, sejak Januari hingga Juni 2024, pasien tuberkulosis TBC mencapai 291 orang.
Pasien yang dirawat mayoritas laki-laki yang diakibatkan sejumlah faktor, salah satunya Kesorotan lainnya, Saudara, hingga Juni 2024, RSUD Kolonel Ambunjani Bangko merawat 291 pasien tuberkulosis atau TBC. Pasien yang dirawat didominasi oleh pasien berjenis kelamin laki-laki dan diakibatkan oleh kebiasaan buruk merokok. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Ambunjani Bangko mencatat, sejak Januari hingga Juni 2024, pasien tuberkulosis TBC mencapai 291 orang. Pasien yang dirawat mayoritas laki-laki yang diakibatkan sejumlah faktor, salah satunya merokok. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Ambunjani Bangko, Iwan Indrawan mengatakan, tuberkulosis paling banyak menyerang pada saluran pernafasan paru-paru yang diakibatkan oleh kuman atau bakteri tuberkulosis. Bakteri tuberkulosis juga dapat menyerang organ tubuh lainnya, seperti otak, kulit, dan tulang. Selain gejala pada pernafasan, penderita TB aktif juga memiliki gejala demam, berkeringat di malam hari, penurunan berat badan, dan penurunan nafsu makan. Apabila terkena TB otak, maka gejalanya mengarah ke saraf. Terutama penyebab TBC, perlu kita ketahui bahwa untuk memangkas TBC ini sangat sulit karena faktor perilaku masyarakat kita yang masih banyak memanggil makanan kepada anak-anak itu melalui hembusan napas. Karena kita tahu penyebab TBC itu adalah droplet infection, nama virus adalah Mycobacterium tuberculosis. TBC dapat diobati dalam kurun waktu minimal 6 bulan. Selain minum obat-obatan, pasien juga mendapatkan asupan gizi. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 29.600 anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi sasaran imunisasi polio. Imunisasi nasional untuk menyiapkan generasi emas Indonesia yang sehat dan kuat ini dilakukan dalam 2 putaran. Pekan imunisasi polio secara serentak dilakukan di 17 puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai dari Selasa 23 Juli 2024 kemarin. Langkah ini sebagai upaya pencegahan penanggulangan kejadian luar biasa atau KIB polio. Selain puskesmas, pemberian imunisasi polio juga dilaksanakan di sekolah maupun posyandu. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Purnomo mengatakan, polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Polio sangat berbahaya dan dapat menular pada anak yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit ini. Imunisasi polio dilakukan dengan cara etas oral sebanyak 2 tetes. Jenis vaksin yang digunakan yakni Nov-V2 dengan dosis 50 per vial. Target sasaran imunisasi polio di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 29.609 jiwa untuk anak usia 0 hingga 7 tahun, dengan persentase cakupan mencapai 100%. Imunisasi polio dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama digelar mulai 23 hingga 29 Juli, sedangkan putaran kedua pada 6 hingga 12 Agustus 2024. Pekan imunisasi nasional diharapkan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi emas Indonesia yang sehat dan kuat. Usia 7 tahun, 11 bulan, 29 hari. Jadi 8 tahun kurang 1 hari. Nah, tetes polio ini berguna untuk menghindari penyakit polio ya, lumpuh layu akut itu dan ketika sudah menderita itu anak tidak bisa lagi disembuhkan karena polio tidak bisa disembuhkan, hanya dicegah. Eko mengajak masyarakat untuk membawa anaknya ke pusat pelayanan kesehatan terdekat atau sekolah untuk mendapatkan imunisasi polio secara gratis. Meski pernah mendapatkan imunisasi polio sebelumnya, namun tetap dibolehkan untuk diberikan demi membentuk kekebalan tubuh anak terhadap virus polio. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan di Kota Sungai Penuh hingga Juli 2024 mencapai 57 klaim. Jumlah pengajuan klaim itu meningkat dari tahun sebelumnya hanya 20 klaim. Pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan di Kota Sungai Penuh hingga Juli 2024 meningkat dari tahun sebelumnya. Hingga Juli 2024, jumlah pengajuan klaim mencapai 57, sementara pada tahun 2023 hanya 20 klaim. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Sungai Penuh, Edward Elza, mengatakan, pengajuan 57 klaim itu telah dibayarkan kepada ahli waris, dengan jumlah asuransi yang harus dibayarkan mencapai 2 miliar rupiah.
BPJS Ketenagakerjaan Kota Sungai Penuh saat ini terus mendata peserta yang belum melakukan klaim asuransi jaminan ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan Sungai Penuh sendiri di tahun 2024 ini sudah membayarkan jaminan kematian per Januari 2004 sampai Juli 2004 itu sebanyak 20 kasus dengan total nominal 41.852.000. Dari jumlah kasus ini ada tren peningkatan di mana di tahun 2023 itu sebanyak 20 kasus sepanjang tahun 2023 dengan total nominal 45 juta. Edward Elza mengimbau masyarakat yang belum mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar segera mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan Kota Sungai Penuh. Hal itu sebagai upaya agar mendapatkan perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, di antaranya ribuan bibit pohon mangrove ditanam di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara, dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris menerima audiensi Ketua Dewas LPP TVRI Agus Sudibyo yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Kontribusi lembaga penyiaran publik yang kredibel sangat dibutuhkan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Bertempat di pendopo rumah jabatan Gubernur Jambi, Gubernur Al-Haris menerima audiensi Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI Agus Sudibyo yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas penguatan TVRI sebagai media penyiaran publik yang menyebarluaskan program-program kerja pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Al-Haris menerangkan audiensi ini juga dilakukan dalam upaya mempererat kerjasama antara TVRI dan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Kontribusi lembaga penyiaran publik yang kredibel dalam penyebarluasan informasi sangat dibutuhkan masyarakat. Dan tentu pemerintah daerah terus dengan TVRI Jambi bekerjasama dengan baik dan banyak hal yang bisa kita satukan dalam visi misi Jambi kita ini, dan peran TVRI luar biasa. Ya, banyak hal positif yang kita kerjakan sama-sama dan terutama mengangkat kemajuan daerah, kemudian juga memberikan pemerintah isu-isu yang positif ya demi kemajuan Jambi tentunya. Al-Haris berharap sinergi dan kolaborasi antar pemerintah Provinsi Jambi dengan TVRI dapat terus dioptimalkan untuk memantapkan upaya-upaya pemajuan daerah. Randy Arta, Aldli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Keuangan LPP TVRI melakukan kunjungan kerja ke TVRI Stasiun Jambi. Selain bersilaturahmi dengan pegawai, dalam kunjungan kerjanya, Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Keuangan juga bersilaturahmi dengan Komite Pendamping Program Siaran KPPS TVRI Stasiun Jambi. Media massa menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Media massa memiliki peran krusial dalam memberikan informasi pilkada serentak yang akurat, independen, dan mendidik kepada publik. Peran media massa tak terkecuali LPP TVRI menjadi semakin penting dalam menghadapi pilkada serentak 2024 yang diprediksi akan berlangsung dengan dinamika politik yang kompleks. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Agus Sudibyo saat bersilaturahmi dengan pegawai TVRI Stasiun Jambi dan Komite Pendamping Program Siaran KPPS. Agus Sudibyo mengatakan sebagai media publik, TVRI Stasiun Jambi harus menjalankan peran dan fungsinya dalam memberikan informasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara cepat, akurat, dan netral. Sebagai media publik, TVRI Stasiun Jambi harus dapat menjadi pusat informasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 bagi masyarakat. Ya, kami bersyukur melihat perkembangan TVRI Jambi ini karena sudah menunjukkan perkembangan progres yang bagus baik dari sisi kualitas siaran maupun sarana prasarana. Sudah bisa menjalin kemitraan yang bagus, produktif dengan pemerintah daerah, khususnya Pemprov Jambi, dan juga
sudah menyiapkan gagasan-gagasan, kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, yang melibatkan unsur masyarakat sipil, seniman, budayawan, dan juga mahasiswa. Saya kira ini suatu hal yang bagus dan pantas untuk dilanjutkan lagi, dan mudah-mudahan ke depan TVRI Jambi semakin bagus, semakin tinggi leverage-nya, dan bisa menjalankan fungsi-fungsi kepublikan dengan baik untuk pembangunan demokrasi dan deliberasi di Provinsi Jambi ini. Ketua KPPS TVRI Stasiun Jambi Eka Muhammad Taufani mengapresiasi upaya Dewas dan Direksi LPP TVRI dalam meningkatkan kualitas program siaran TVRI nasional dan daerah. KPPS TVRI Stasiun Jambi mendorong agar TVRI Stasiun Jambi menjadi garda terdepan dalam mensosialisasi program-program pemerintah baik di bidang pendidikan, budaya, kesenian, politik, ekonomi, pertanian, dan bidang lainnya. Saya kira sangat baik sekali karena insya Allah tadi kita dengar dari Bapak Ketua Dewas maupun Bapak Direktur Keuangan akan ada banyak hal yang dilakukan oleh TVRI, khususnya juga untuk TVRI Jambi, dan kita juga sudah dengar dari Kepala TVRI Jambi tadi bagaimana langkah-langkah ke depan. Sementara Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni mengatakan, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Stasiun Jambi terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas siaran, serta menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan mitra kerja. Yazid Santoso, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kesorotan lainnya, saudara, ribuan bibit pohon mangrove ditanam di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penanaman ribuan bibit pohon mangrove ini diharapkan dapat menjadi warisan generasi masa depan. PT Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi bersama Kodim 0419 Tanjung Jabung Timur melakukan kolaborasi penanaman pohon mangrove. Penanaman mangrove yang berlangsung di pesisir Kecamatan Kuala Jambi ini dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli. 5.000 pohon mangrove jenis Rhizopora yang ditanam berasal dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL dari perusahaan BUMN ini. Pimpinan PNM Cabang Jambi Okva Indah NST mengatakan, program TJSL yang berkolaborasi dengan Kodim 0419 Tanjabtim ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah hari ini untuk TJSL PNM Cabang Jambi sudah tersalurkan sebanyak 5.000 pohon, yang 2.000-nya di Kampung Tanah Laut, Kampung Laut, 3.000-nya di BKSD. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar. Pabung 0419 Tanjung Jabung Timur Mayor Infantri Ahmad Riyad mengatakan, TNI sangat mendukung adanya program penanaman mangrove. Mangrove yang ditanam dapat menjadi warisan bagi generasi penerus, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya ekosistem mangrove sebagai ekosistem yang unik dan istimewa. Peran serta daripada ekosistem alam ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat pesisir, termasuk bagi erosi yang ada. Maka Kasih Wilayah 3 BKSDA Jambi Kamaruzaman mengatakan, tanaman mangrove sangat dibutuhkan di wilayah pesisir. Selain untuk menahan abrasi, mangrove juga tempat hidup biota laut. Khususnya di Tanjung Jabung Timur, di Kecamatan Kuala Jambi, ini dilakukan penanaman sebanyak 5.000 batang. Di 5.000 batang ini tanaman bakau, termasuk salah satu jenisnya adalah tumuk. Camat Kuala Jambi, Rashid, mengapresiasi upaya PNM Cabang Jambi yang menyalurkan bantuan ribuan bibit mangrove di wilayahnya. Penanaman mangrove ini diharapkan dapat berlangsung pada tahun-tahun selanjutnya, mengingat tanaman mangrove sangat dibutuhkan di wilayah pesisir pantai. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Azizah dan saya Azhar Akbar bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.